Halo semuanya, di sini dengan saya Jesral. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu pengolahan data. Pada daftar isi pengolahan data terdapat diagram batang dan diagram garis. Mari kita mulai dari pengertiannya. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang, tegak atau mendatar. Panjang atau tinggi batang menunjukkan jumlah atau frekuensi dari data. Sesuai pada gambar di samping, diagram batang terdapat ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu setiap batang memiliki panjang atau tinggi sesuai nilai data. Jarak antara batang biasanya sama dan bisa berbentuk vertikal atau horizontal. Seperti yang bisa kita lihat, di sini kita terdapat garis. Garis ini berguna untuk sebagai penyesuaian pada angka pada data. Ya, yang bisa kita lihat di sini. Lalu di sini adalah diagram batangnya atau panjang tingginya sebuah data. Mari kita lanjut. Contoh, kita mulai. Jumlah siswa kelas 7 yang hobi olahraga berbeda-beda. Pada tabel di bawah terdapat hobi, ada sepak bola, bulu tangkis, renang, basket, dan jumlah siswa. Pada jumlah siswa di sepak bola terdapat 10 siswa, sedangkan bulu tangkis 6 siswa, renang 4 siswa, dan basket 8 siswa. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar diagram batang pada tabel yang sudah diketahui sebelumnya. Di sini kita bisa lihat biru muda dan hingga ke biru tua. Yang pertama terdapat sepak bola, bulu tangkis, renang, dan basket. Nah, untuk di samping sini kita bisa melihat bahwa angka tabel pada diagram batang itu sangat berguna. Itu yang menentukan panjang atau tingginya suatu data. Pada data sepak bola, bulu tangkis, renang, basket. Nah, di sini sepak bola kita bisa lihat sebelumnya yaitu 10. Yang berarti mulai dari puncak kita bisa melihat 10, dan lalu bulu tangkis ada 6 siswa, renang 4 siswa, dan basket 8 siswa. Segitu saja untuk gambar diagram batang. Mari kita lanjut selanjutnya. Next. Oke, untuk yang kedua, diagram garis. Pengertiannya adalah diagram garis menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Biasanya digunakan untuk melihat perkembangan atau perubahan data dari waktu ke waktu. Seperti gambar yang di samping, kita bisa melihat bahwa terdapat angka ataupun item untuk kita isi pada data yang sudah kita kumpulkan dalam masa ke masa. Dan terdapat garis itu yang menghubungkan antara titik-titik. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ciri-cirinya, titik-titik data dihubungkan dengan garis. Seperti gambarnya sebelumnya, kita bisa melihat titik-titik yang terhubung pada garis. Kedua, umumnya digunakan untuk menunjukkan tren atau perubahan yang biasanya kita bisa melihat dari masa ke masa pada perubahan suatu. Bisa kita contoh pada contoh soal selanjutnya. Nah, pada contoh kali ini, jumlah pengunjung perpustakaan sekolah selama 5 hari. Pada tabel di bawah kita bisa melihat hari dan jumlah pengunjung. Di sini hari terdapat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan pada hari Senin
terdapat 20 pengunjung, dan Selasa 25 pengunjung, Rabu 18 pengunjung, Kamis 22 pengunjung, lalu Jumat 30 pengunjung. Selanjutnya, gambar diagram garis. Seperti tabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya, data pada tabel yang telah terkumpul itu bisa kita input pada diagram garis. Seperti yang di bawah ini, kita inputkan hari yang akan kita bandingkan pada hari ke hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan pada di sebelah kiri ini kita bisa melihat angka jumlah pengunjung. Pada Senin kita bisa melihat terdapat 20 pengunjung ya. Lalu di Selasa kita bisa melihat 25 pengunjung. Di hari Rabu kita bisa melihat 18 pengunjung. Di Kamis kita bisa melihat 22 pengunjung. Lalu di Jumat terakhir sebanyak 30 pengunjung. Bahwa grafik yang menentukan pada pengunjung ini bisa berbeda-beda. Ada di mana kala bisa turun dan bisa naik. Oke. Ya, untuk itu sekian, terima kasih pada penjelasan saya kali ini, yaitu tentang pengolahan data pada diagram batang dan diagram garis. Untuk itu, bye.